Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innahum yang sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya hormati Ketua MWC NU Kecamatan Ligung, yang saya hormati Ketua LDNU Kecamatan Ligung, dan yang saya hormati Banom MWC NU Kecamatan Ligung, wabil khusus terhadap Ketua Panitia yang saya banggakan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini saya bagian sebenarnya bagian jam 11, tiba-tiba Ketua MWC telepon, jadi samina watona, langsung mandi, kira-kira seperti itu, langsung mandi langsung lucu. Nah, saya agak bingung ketika diberikan kesempatan untuk training dakwah online, training dakwah online. Tapi di depan saya itu sudah terbiasa dakwah gitu. Jadi agak bingung saya trainingnya. Ada Umi Wanci, ada Ibu Kin, ada Ketua LDNU, dan teman-teman yang lain yang sudah terbiasa dakwah gitu. Jadi saya kader mau ngomong apa kira-kira seperti itu. Tetapi ya sebagian daripada kewajiban ya sudah. Tetapi agak unik Bapak Ibu semua, dakwah offline dengan dakwah online itu pasti berbeda. Ketika dakwah offline yang harus berhadapan dengan banyak jamaah, itu pasti memerlukan strateginya. Salah satu diantaranya adalah teknik bagaimana public speaking yang baik. Bukan hanya itu, dari penampilan gestur tubuh saja. Sepengalaman saya yang beberapa kali training TOT, train of train dan seterusnya di perusahaan, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu, walaupun sebagian memang sudah ada yang kenal. Kang Rojikin apalagi dari zaman jahiliyah sampai sekarang kenal dengan saya. Ada siswa jahiliyah. Baik, nama saya hamba Allah, versi Kang Abidin. Tapi kalau versi Gedung Kencananya Abdullah. Gedung Kencananya. Jadi saya agak berbeda. Umi Wanci, kalau dulu mah ganteng, karena rambutnya agak gondrong. Kalau sekarang gondrong. Kenapa? Dulu memang saya bekerja di beberapa industri jasa keuangan, dari mulai asuransi, terus kemudian saham, kemudian laku BCA di sini ada Bu Wanci. Setelah itu pulang umroh saya memutuskan resign. Bukan karena riba, bukan. Kalau karena riba mah saya lewat jalan ini riba, nanti haram saya nanti. Bukan, karena saya memutuskan untuk resign dari perusahaan, mau fokus terhadap usaha sendiri, kira-kira seperti itu. Hingga kemudian sampai detik sekarang, dan mohon doanya, saya terus bisa mengembangkan perusahaan saya. Perusahaan saya di bawah naungan PT Cakra Buana Aset Digital Management. Itu perusahaan saya sendiri dan saya sendiri pemiliknya. Owner. Alhamdulillah. Nah, itu perusahaan apa? Perusahaan saya itu bergerak di digital, konten kreator lah. Jadi kalau teman-teman itu kan konten kreator ya. Kang Rojikin setiap kali upload tuh di YouTube. Nah, kalau saya berbasis internet, berbasis web. Nah, saya nggak ke atas lagi kan sedikit, ke bawah lagi. Yang pas dari ke atas ke bawah. Nah, saya juga sebagai Sekretaris Aliansi Wartawan Indonesia Kabupaten Majalengka dari 2020 sampai 2021. Jadi bukan ngelola ya. Saya berkolaborasi dengan puluhan wartawan di Kabupaten Majalengka sampai 2021. Lalu kemudian saya memutuskan untuk berhenti, atau lebih tepatnya mundur dari kepengurusan. Terus saya Pimred Megapolitan Jabar Online 2021, terus sekarang Pimred updatechannel.id
sampai sekarang. Jadi media saya itu ada dua tuh, abchannel.id. Kalau di Majalengka insya Allah sudah cukup terkenal dan cukup banyak memviralkan beberapa kejadian di Majalengka, dari mulai itu banyak lah. Gitu. Dan terus satu lagi banjarese.com. Banjarese.com itu hasil akuisisi saya dari Kalimantan. Perusahaan, salah satu perusahaan media di Kalimantan kemudian tidak berkembang pesat, maka saya akuisisi. Nah, sebelum melanjutkan lagi, kami kemudian secara teknologi itu didevelop oleh Promedia Teknologi. Promedia Teknologi itu salah satu perusahaan yang membawahi 800 media online untuk saat ini di seluruh Indonesia. Jadi secara teknologi saya bisa klaim teknologi saya melalui Promedia Teknologi itu setara dengan media-media besar yang ada di Indonesia. Saya tidak bisa menyebutkan namanya karena ada yang lain. Media-media besar lah, teman-teman juga tahu loh, media-media mainstream itu kami setara. Bahkan di beberapa poin konten berita. Jadi kalau dakwah itu menyampaikan, ya kalau nggak salah, dakwah itu kan menyampaikan. Jadi beberapa konten yang saya sampaikan ke publik melalui Google itu kami bersaing dengan perusahaan media besar, bersaing di page 1 Google. Nah, selanjutnya, nah ini dakwah itu kalau saya lebih umumkan, dakwah itu adalah penyampaian apa yang disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Menurut saya seperti itu. Yang disampaikannya itu kalau versi teman-teman, yang disampaikannya itu kan agama pastinya. Hukum, misalkan hukum berhubungan suami istri yang baik dan benar. Haram. Atau tidak boleh tuh kalau di internet itu bahasanya yang bahasa vulgar. Contoh, hubungan yang bahasa vulgar aja lah. Maka kalau di internet itu kan ada, kalau AB channel sih lebih ke hubungan yang baik dan benar gitu. Jadi tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada policy Google yang nanti website kami itu ditengarai tidak baik. Hasilnya nanti iklannya jelek, ya, seperti itu. Lanjutkan. Huri bisa. Baik, saya lanjutkan. Kalau dakwah offline itu ada teknik public speaking, ada teknik gestur tubuh. Jadi ini sedikit saya berbagi ya. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu tampil di depan publik, tangan saja gayanya tuh harus disesuaikan. Tangan posisi di apa namanya, di lambung saya peragakan ya. Tangan seperti ini saat teman-teman dakwah, tangan seperti ini itu tidak boleh haram bagi public speaking. Kenapa? Karena kalau kayak gini kan bos berpidato ya, kira-kira seperti ini. Terus ada lagi, apalagi tangannya gini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hukum Islam itu gak waru kan? Kecuali yang sama ya, tak. Nah jadi teknik kemudian public speaking itu banyak. Nah berbeda dengan dakwah secara online. Dakwah secara online kan orang tidak melihat kita. Penulis saya, Bu, untuk informasi saja, penulis saya itu tersebar di beberapa provinsi dan kabupaten. Di Sulawesi Selatan itu penulis saya ada 3, Jakarta ada 2, Cirebon 1, Kuningan 2, Majalengka 1. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ada 3 strategi untuk dakwah online. Kalau saya sih lebih enaknya itu konten kreator religi, konten kreator agama, tapi berbasisnya online atau tulisan. Ada 3 hal, tapi sebelum ke sana, ketika berbicara konten kreator agama itu ada 2 hal, ada teknik dan ada materi. Ketika berbicara teknik, itu nanti saya akan paparkan. Tapi ketika berbicara materi, saya rasa teman-teman di sini sudah menguasai materi, apalagi teman-teman dari penyuluh agama honorer, karena
hari juga dia bersinggungan di setiap hari dakwah. Materinya pasti banyak, materi tentang fikih, materi tentang nahwu, tentang sorok, tentang hukum-hukum dan lain sebagainya. Nah, saya mau berbicara terkait teknik. Nah, ada strategi, ada materi, ada teknologi. Nah, strategi itu nanti saya akan paparkan. Nah, strategi, kalau materi tadi sudah ya Pak ya. Materi itu saya percaya ke teman-teman semua, ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk teknologi jangan khawatir. Seperti tadi saya ceritakan, teknologi itu kita didevelop oleh, mohon maaf, secara kami ya, secara AP Channel itu didevelop oleh Promedia Teknologi. Nah, kita fokus terhadap strategi. Next. Bapak Ibu tahu pengguna internet di Indonesia ada berapa 2022? Sekitar 210 juta pengguna internet. 2022 pengguna internet di Indonesia itu 210 juta. Nah, 210 juta itu market dakwah Bapak Ibu. Market dakwah Bapak Ibu. Jadi dakwah ini jangan sampai dikuasai oleh kelompok-kelompok. Kalau yang ada di grup KBN saya sudah post. Ada salah satu komunitas, saya tidak sebut namanya karena live. Ada komunitas-komunitas yang pasti tahu semua. Itu ada komunitas dakwah dan sering sekali kirim artikel ke kami, ke perusahaan dan perusahaan saya yang dua. Tapi senantiasa kami tolak karena saya menganalisa dulu bahwa ada tujuan-tujuan, ada propaganda tertentu. Masih tahu lah kalau yang itu KPN itu, tapi saya tarik lagi gambarnya. Saya cacat belum, cacat bodas, saya cacat belum, hanya lebih. Baik. Nah, pengguna internet yang 210 juta itu market Bapak Ibu. Maka sekarang itu banyak toh yang jualan online. Anak saya aja sering banget tuh ketok-ketok paket, tiba-tiba anak saya order, saya nggak ngerasa akhirnya bayar. Orang-orang itu pasti gitu. Saya rasa orang tua di sini pernah ngalamin. Tiba-tiba ada paket, anak itu order, dia baru bayar. Itu udah sering. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang sekarang dunianya seperti itu. Maka 210 juta 2022 itu jadi market dakwahnya Nahdlatul Ulama. Jadi market dakwahnya itu jangan dikuasai oleh yang lain, boleh dikuasai yang lain, tapi apresiasi ideologinya ya harus kata teman-teman Banser kan ini NKRI harga mati. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini ada yang tahu SEO? SEO ada yang tahu nggak? Search engine. Oh, udah gimana? Kalau bahasa Kedung Kencananya, karena saya dari Kedung Kencana, bahasa Kedung Kencananya itu kata kunci. Kata kunci. Ibu kalau mau ke Google, mau cari apa, pasti kan ngetik tuh di kolom Google, atau misalkan gini, 7 janda tercantik, cuma contoh aja begini seperti itu. Contoh, itu kata kunci. Atau kata kunci yang dimenangkan AB Channel sekarang itu adalah The Koplo Indosiar atau Dangdut Academy. Nah, itu kata kunci. Kata kunci itu ada 3 kata kunci terkait harus ada di judul. Nah, makanya ini juga berlaku ya buat youtuber nih. Ini berlaku buat youtuber juga. Kata kunci itu wajib ada di judul, di deskripsi foto, di judul, di deskripsi, di caption foto, di tag. Kalau paragraf 1 sampai paragraf 4 itu mah harusnya internet, harusnya website. Maka kan teman-teman diajari tuh harus ada tagging kan diajari kan. Nah, itu tujuannya itu bagian daripada kata kunci. Di judul itu wajib ada kata kunci, caption foto itu wajib ada kata kunci, di deskripsi wajib ada, di tag juga wajib ada. Jadi berbicara konten kreator atau berbicara dakwah online, tidak hanya nulis, upload ke website, tidak hanya seperti itu, tapi harus mengandung kata kunci. Kata kunci itu terdiri dari 3 hal. Boleh cek kami. Yang pertama itu peristiwa, tokoh, dan tempat.
Contoh nih, puncak 1 abad digelar di Sidoarjo, Bin Slang turut memeriahkan acara. Nah, peristiwanya apa? Peristiwanya itu puncak 1 abad. Sebenarnya masih kurang, karena puncak 1 abad agak terlalu lama sebenarnya. Gue pernah. Nah ini, puncak 1 abad digelar di Sidoarjo, Bin Slang turut memeriahkan acara. Ini kata kuncinya itu puncak 1 abad. Tokohnya itu Bin, tempatnya itu Sidoarjo. Harus seperti ini Pak. Jadi jangan hanya puncak 1 abad digelar. Wah itu tidak ada kata kunci. Maksud kata kunci itu apa? Agar konten bapak-bapak itu mampu berperan di Google, di page 1 Google. Kalau memang ada yang mau cek aja The Folklore Indosiar atau MasterChef Indonesia atau kemudian X Domino dan seterusnya, itu pasti ada AB Channel dan Banjarnegara di page 1, page 2 dan seterusnya. Karena apa? Karena tadi ketika tulisan bapak-bapak atau website bapak-bapak ibu-ibu ada di page 1 Google, percaya banyak yang mendeketin, banyak juga yang ngasih proyek. Nah itu dialami sama AB Channel. Ada salah satu artis besar di Indonesia yang kirim email ke AB Channel, dan kalau katakan wajibin sih menang cuan. Ada. Nah itu. Nah selanjutnya ada lagi nih contoh yang bawah nih yang rame, yang sempat viral kemarin. Pena Melinda alami KDRT. Begini yang dikatakan Gus Miftah. Pena Melinda tokoh, Gus Miftah tokoh, KDRT-nya peristiwa. Tempatnya nggak ada, nggak apa-apa. Tempatnya kan di mana? Kediri kalau nggak salah. Kemana Jawa Timur lah. Jadi ketika ibu-ibu, bapak-bapak dakwah online atau jadi konten kreator religi, pastikan kata kunci itu ada. Pastikan. Mau bahas apa? Mau bahas tips memilih calon istri yang benar menurut Gus Miftah atau menurut Gus Bahar. Jadi kata kuncinya Gus Bahar, peristiwanya mencari istri. Selanjutnya contoh lagi, hujan disertai petir melanda Majalengka. Ini doa yang tepat menurut Gus Bahar. Kejadiannya, peristiwanya hujan petir, tokohnya Gus Bahar, tempatnya Majalengka. Yang bawah lagi, mau rezekimu lancar, ini doa yang diajarkan Nabi Sulaiman. Terakhir itu saya tulis punya Kang Maman. Itu pasti kalau dibaca itu judulnya pasti berubah. Karena apa? Karena Nabi saya menempatkan kata kunci agar ketika peperangan di Google itu AB Channel atau Banjarnegara.com itu gitu. Jadi itu ya Bapak dan Ibu, perbedaannya bisnis online, dakwah online sama dakwah offline. Kalau dakwah online itu tadi lebih kepada penampilan selain materi ya. Kalau materi sudah pasti di mana-mana. Selain penampilan itu ada nanti gesturnya gimana. Bahkan kalau dakwah offline itu suara pun harus diatur Pak. Sepengetahuan saya dulu belajar public speaking. Kadang-kadang ada tonasinya tinggi, kapan saatnya rendah, kapan memandang audiens. Nah ini satu lagi saya berbagi informasi. Ketika Bapak Ibu dakwah offline, hindari 3 atas 3 bawah ke audiens. Itu hindari. Masuk segitiga maksudnya. Kalau segitiga itu, bawah atas itu, jangan sampai kita menatap segitiga atas, segitiga bawah. Itu haram. Karena apa? Nanti audiens akan nggak nyaman. Ya, kalau saya lihat Kang Rojikin tiba-tiba saya lihat segitiga bawah, paham bener segitiga bawah sama bawahnya itu tidak baik. Banyak lagi halnya ketika berbicara dakwah offline. Tapi kalau saya kan fokusnya ke dakwah online atau konten kreator online lah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya secara teknologi itu banyak di Indonesia ini yang menyiapkan teknologi untuk website, sangat banyak. Hanya kami memutuskan untuk bergabung di Promedia Teknologi yang sebenarnya kami juga ditawari oleh salah satu media besar juga di Indonesia, saya tidak sebutkan namanya,
menawari kami untuk join juga dengan mereka. Tetapi karena saya sudah join dengan Promedia Teknologi, maka kami memutuskan untuk bersertai dengan Promedia Teknologi. Namun selanjutnya, kalau saya tadi ceritanya Pak Ketua, ceritanya Kang Abidin, Bapak Khusus ceritanya Pak Ketua, sudah barang tentu ketika orang bekerja itu akan mendapatkan. Kalau Kang Ketua LDNU Kecamatan Ligung, non aran teh Pak, ya udah sewajarnya kalau mendapatkan honor. Iya kumaha wing dakwah, kalau kata Pak Anang itu ya Pak, yang dari Buntu siapa? Yang komentar kemarin itu? Ya, Pak Nanang. Kira-kira dakwahna aya, duitna menang, kira-kira kan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, cuman caranya kan bagaimana? Saya rasa teman-teman juga sudah tahu caranya. Kalau youtuber tuh pasti sudah tahu lah. Bagaimana kemudian YouTube itu bisa di adsense, dimonetisasi, kemudian dapat cuan. Cuman kan proses untuk monetisasi itu kan perlu perjuangan. Kalau kata teman-teman sih, lihat bubur bodas, lihat bubur berem lah. Karena strateginya, padahal saya punya strategi kan. Per viewer adalah gitu. Mantap, tapi AB channel ini, per subscriber, karena kan 1000 subscriber ya kalau 1000 subscriber dan 4000 jam tayang setahu saya. Tetapi AB channel memang tidak fokus di situ, AB channel fokusnya di web. Karena lebih gurih di web, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya tadi. Terus bagaimana caranya agar dakwah itu berpenghasilan? Kalau saya ada beberapa di organisasi Pak. Saya juga tidak mau ketika saya pulang rapat, terakhir saya kemarin ketemu silaturahmi dengan Kejaksaan Majalengka kaitan dia siber Indonesia. Pulang ke rumah itu jangan sampai saya pulang ke rumah di Gunung Saji itu adanya ADART organisasi. Saya nggak mau. Kira-kira di bawah Gunung Saji itu adanya ya makanan dan minuman gitu loh. Artinya apa? Bukan berarti organisasi kita hidup berbuka, tetapi bagaimana organisasi itu dijadikan jejaring untuk kita mendapatkan makanan. Kira-kira seperti itu. Nah, kaitan dengan bagaimana kemudian konten ini bisa mendapatkan uang, ya konten itu diunggahnya di media sosial yang sudah adsense, di website yang sudah adsense. Prosesnya lama nggak? Ya lama, sama aja perlu proses sama aja. Nah tapi kemudian saya dengan di AB channel itu ada kanal agama, di Banjarnegara juga ada kanal religi, dua-duanya ada. Bahkan kalau di AB channel lebih masif memberitakan terkait satu abad. Yang lucunya yang menjamuni satu abad itu bukan NU, penulis saya tapi bukan NU, tapi nulis. Karena apa? Ya kan balik lagi tadi, kewajiban konten kreator itu kan membuat tulisan. Kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu adalah berdakwah melalui online, itu kewajibannya. Kemudian dakwah ini dikemanakan? Ya di-share ke media yang memang sudah ada adsense Google, agar bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan hasilnya. Jadi kalau saya tidak dalam kapasitas menyalahkan. Kalau teman-teman membangun dari awal, itu kan agak prosesnya agak panjang tuh. Harus beli website dulu, harus kemudian adsense Google dulu dan seterusnya. Dan ternyata Bu, Pak, setahu saya, jadi kan yang pada umumnya, oh iklan dari Google deh, kan gitu ya. Terus dapat iklan, padahal enggak, itu ada agensinya Pak. Ada agensinya. Dan nembus ke sana itu tidak bukan hal yang mudah, justru sulit. Nah maka kemudian kami memfasilitasi itu. Bahkan kalau saya bisa memfasilitasi web untuk teman-teman khususnya MWCNU bikin portal yang sudah adsense Google. Jadi bulan depan bisa dapat gaji. Saya bisa memfasilitasi itu. Tetapi kemudian yang mau dakwahnya siapa? Kan itu sudah dibuat, yang dakwah online-nya nggak ada juga. Buat soal nanti kan kemudiannya itu kira-kira seperti itu. Jadi yang dakwahnya itu yang maunya siapa gitu. Nah kita bisa buatkan itu. Atau seumpama dikira saya mau dakwah Kang Abdullah, saya mau dakwah nih tapi komunitasnya belum ada, website belum ada. Ya udah boleh kirim ke AB channel. Terus kumaha hitung-hitungannya dihitung. Ada hitung-hitungannya gitu. Ada hitung-hitungannya, nggak mungkin tidak dihitung. Jadi semua
penulis-penulis di AB Channel itu ada yang guru, teman-teman. 2 guru, 1 dosen, 3 mahasiswa, yang lainnya ada yang memang pure nganggur, tulis. Maka kalau ada yang tahu AB Channel itu ya macam-macam. Ada yang membahas burung perkutut, ada yang membahas salah satu apa, ada yang membahas kemudian apa konten-konten religi dari tokoh-tokoh tertentu, ada juga yang kemudian membahas teks, macam-macam. Nah maka salah satu memang kemudian yang saya inginkan itu ada kanal bukan kanal ya, kalau kanal khusus sudah saya buat agama, ada dakwah tiap hari sebanyak-banyaknya malah. Jadi kalau teman-teman kan sudah pernah dengar dan sudah pernah tahu beberapa tokoh kita itu tokoh ini itu kan sudah sering bicara bahwa kuasai media sosial, kuasai internet, jangan dikuasai kelompok-kelompok sebelah, kira-kira seperti itu. Jadi saya ingat teman saya Ilham, mantan Ilham itu ketua PMII 2000 berapa di 2013-14, saya lupa lagi. Kuasai media dan massa, maka setengah pertempuran kita sudah menangkan. Kuasai media dan massa, medianya itu berarti internet dan teknologi, produk turunannya lah. Dan massa, maka setengah dari pertempuran kita sudah menangkan. Jadi kalau NU massa sudah clear lah, tinggal medianya kita kuasai. Jadi balik lagi ke tadi bahwa teknik kemudian menulis atau dakwah online itu tidak hanya menulis langsung diunggah di website, tidak hanya itu. Harus ada kata kunci. Kata kuncinya itu yang tadi ada peristiwa, ada tokoh, ada tempat. Dan kata kunci ini wajib ada di judul, wajib ada di deskripsi, wajib ada di caption foto, wajib ada di paragraf 1 sampai paragraf 4 dan tagging dan tag. Kalau untuk YouTuber mungkin harus ada di judul, harus ada di deskripsi, harus ada juga di tag kan gitu. Itu wajib ada tuh, jadi jangan upload udah begitu aja gitu. Waduh ya harus kalah debatur kamu. Jadi tadi harus ada itu. Next. Nah, ini semua main medsos ya. Banyak lah, semua juga pasti main medsos. Ibu bapak kalau main medsos, di share di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Kalau ada yang like sama komen, bunga. Bohong kalau nggak bunga. Bohong. Pasti harus ada yang like sama komentar. Nah, kalau nulisnya di media online yang sudah adsense, dapat tambahannya, dapat uang. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini dia. Saya cerita AB Channel. AB Channel ini, jadi kalau tadi subscribe, like, dan komen, kita mah nggak gitu. Kita mah bukan nggak butuh. Nanti juga saya juga pengen lah kayak Kang Rujikin punya channel gitu. Walaupun AB Channel sudah ada channelnya. Tidak ada like, tidak ada komentar, tidak ada komen, tidak ada. Kalau subscribe ada. Website kami sampai 3 Januari 2023 itu subscribernya 146.657, 165.000-nya, bukan 14.000, bukan 164.000. Jadi untuk membunuh tanpa menyentuh bisa lah. Nah, 146.657 itu untuk apa? Itu subscriber website, teman-teman. Ini kaitan dengan teknologi. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu suka ada notifikasi di HP-nya tuh dari media-media yang besar, kan ketika ibu buka berita itu kan ada blokir atau tidak gitu ya. Itu ada. Kalau misalkan tidak, itu berarti tidak subscribe. Tapi kalau allow, itu berarti subscribe. Nah, nanti konten bapak misalkan bikin tulis tip memilih suami yang baik, bukan tip menikah lagi. Tip memilih suami yang baik bagi pengantin studi versi Gus Bahar. Tulis, kirim ke kita AB Channel. Oleh AB Channel itu setelah tayang itu akan didistribusikan ke 146.657 HP. Sudah pasti ada yang baca, sudah pasti ada yang baca. Sekali klik, ya cuan. Sekali klik itu pasti ada. Nah,
146.657 itu alhamdulillah, dan mohon doanya setiap hari naik, mohon doanya. Walaupun memang alhamdulillah setiap hari rata-rata B channel itu 1000 kenaikan subscribernya itu 1000. Nah, jadi ada sebuah teknologi, jadi tidak sederhana tadi. Maka ketika berbicara dakwah online itu ada seperti ini ya. Salah satunya teknologinya itu yang ada di menu kami, yang di-develop oleh Promedia itu ada menu yang namanya notifikasi. Notifikasi itu kami kirimkan nanti ke 146.657 untuk tadi pagi ya, untuk tadi pagi. Jadi ketika konten Bapak Ibu semua, konten Kang Rojikin nulis konten ke kita sejarah Desa Ampel. Walaupun ada beberapa judul tulis yang saya WhatsApp tidak membalas, padahal gratis saya itu. Untuk sejarah desa. Sejarah desa di Kabupaten Majalengka Bu sudah 35 sejarah Sasakala, mohon maaf bukan sejarah Sasakala desa yang kami unggah di AB Channel. Mau sejarah desa Sukawera ada, Kedung Kecara, Komodoi, dan Nonarana tanah kelahiran tercinta. Kedung Sari belum. Daerah-daerah lainnya juga sudah ada. Nah, misalnya kamu Jikin nulis Sasakala Desa Ampel. Jadi jangan bawa aja. Ya, Ampel belum. Sesekali nulis yang agak gitu. Sasakala Desa Ampel. Nah, Sasakala Desa Ampel saya unggah, saya sebarkan ke 146.000 sekarang. Atau Buntu, Sasakala Desa Buntu, boleh. Atau yang unik-unik lah, yang unik-unik itu misalkan tempat pesugihan. Bagaimana hukum pesugihan dan seterusnya. Nah, sebelum melanjutkan saya ingatkan juga strategi dakwah di media online itu jangan monoton. Jadi ketika berbicara judul juga harus menarik. Kan ada teori menghipnotis pembaca dalam 1 detik, itu judulnya di otak-atik. Kan ada sih sebenarnya yang teman-teman di KBR itu konten YouTube-nya itu sudah ada bagus. Viral. Kata viral itu orang dulu viral. Apa nih kan membuat penasaran. Kira-kira seperti viral seorang remaja putri naon gitu lah, atau viral kakek-kakek sulap. Itu gimana lah gitu. Jadi kata-kata yang memancing orang penasaran itu menarik, boleh. Dan itu memang bagus untuk orang itu klik. Selain kata yang wah itu bukan hanya viral, bukan hanya wow atau apalah. Ada juga misalkan, nah ini sekarang satu abad itu 1.500.000 jamaah Nahdliyin berbondong-bondong. 1.500.000 orang 1.500.000. Bandingkan dengan tulisan yang judulnya 100 orang, kan beda. 1.500.000 orang datang ke Sidoarjo dengan 100 orang datang ke Sidoarjo, atau 500 bis datang ke Sidoarjo, berbeda dengan 5 bis, itu berbeda. Terus ada lagi update itu yang terkini. Harus berita itu juga harus yang terkini. Ada lagi selain itu juga kedekatan. Kedekatan itu contoh. Pegawai Pak honorer lebih mending kecelakaan, ini contoh. Pegawai Pak lebih mending kecelakaan, saya jamin Pak Majalengka baca. Tapi kalau misalkan kecelakaan di lebih mending, ini sah gitu. Tapi kalau misalkan Pak pegawai Pak lebih mending kecelakaan, atau Banser dipukuli oknum. Nah, Banser masih baca semua. Gitu kan, maksudnya ke sana arahannya. Jadi mendekatkan dari human of interest gitu. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya next. Nah, ini tampilan fanbase kita. Fanbase kami sudah diikuti oleh 11.197 follower. Jadi ketika tayang di sini ya 11.197. Ini ngebangun ini ya susah-susah gampang. Saya perlu perjuangan juga, banyak nyampe sendiri. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan profil perusahaan. Next. Alhamdulillah sudah berarti. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai sebelum saya tutup, masih
harusnya nggak ada. Silakan. Baik, kalau tidak ada kami AB Channel dan Banjar Rese membuka ruang untuk bapak-bapak, terutama teman-teman ada yang dari IPNU ya, dari IPNU, dari PPNU, dari PMI ada ya. Teman-teman yang memang masih jenjangnya masih panjang, membuka ruang untuk berkolaborasi dengan AB Channel. Nama-nama jadi konten kreator di AB Channel, kami ajari sampai bisa, dan tentunya tulisannya, apapun tulisannya pasti jadi duit, intinya gitu. Apapun tulisannya pasti jadi. Jadi kan teman-teman buka AB Channel tuh masih ada iklan tuh ya, duitnya dari. Lalu kemudian dan kami pun ini LDNU nih, dan kami pun membuka ruang untuk kerjasama dengan LDNU bila perlu, dan ini juga bagian daripada ingin saya sebenarnya membuka satu portal khusus dakwah. Ada ini keren kayaknya, keren. LDNU membuka satu portal, ada Piki, ada Sorong, dan seterusnya, kayaknya keren. Saya membuka ruang untuk kerjasama. Jangan takut, biaya nggak usah mikirin, biaya harus dibayar, nggak usah mikirin. Enggak, maksudnya biaya jangan dipikirin. Nah, kita beberapa solusi alternatif banyak. Nanti minjem lah bos bersih bisa. Kita siap kerjasama dengan siapapun ya, Tetapi ya tadi komitmennya, websitenya harus ada yang jangan sudah dibuat, karena kan gini teman-teman, beli website murah 300.000 jadi murah. Yang mahal itu teknologinya itu sangat mahal, dan saat gabung sudah pasti dapat iklan. Nah, barangkali ada dari adik saya sih pengennya ada yang membuka ruang itu, membuka web khusus untuk dakwah. Nah, kita nanti bantu, semuanya kita bantu, tapi siapkan timnya untuk berdakwah. Bukan hanya dakwah ya, dapat duit. Itu yang paling penting. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.